Sini Pak. Lancip ini. Lewat mana? Siapa mulai? Ada panitia. Aduh. Ya, artinya begitu. Kalau saya baca kan Peridan Pasar kan. Kemudian dikit sudah waktu dikit didiskusikan di Kriya Belayu tentang ide Pranda Murah, tentang Bandung ini kan tentang proyek baru. Nah, yang didiskusikan, padahal menurut dia bukan pemilihan aslinya. Ini yang didiskusikan berarti sesanonya. Karena arah pemimpin ini pegang. Ini konsepnya sifat dewa, sifat binatang, alam. Pas sedikit ke depan, promo berdua. Karena kita setelah pemilu harapan kita wonten pegangan pemimpin. Jadi oleh pilih jadi nanti menjadi pemimpin apa mau pegangan. Iya terus yang Bali sah ganjarnya nggak wasta beratut. Itu lah. Baru putus dia 16 aja. Jangan deh. Ini aja bergerak. Kamu gigi menurut sekali. Ini teman-teman yang libatkan sering kan mereka kan mental yayasan kawan setiap tahun mental sastra sorry sewa. Ini teman-teman yang Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kepala Kantor FEO Jakarta, Ketua Pandi, Senat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, seluruh Peprodi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, seluruh pembicara ceramah umum International Kawi Culture Festival, seluruh pembicara seminar penelitian International Kawi Culture Festival, para peserta International Kawi Culture Festival,
yang bersumber atau terinspirasi dari budaya Kawi. Misalnya, dalam kegiatan ini Bapak Ibu dapat menyaksikan praktek penulisan dan pembacaan lontar, kemudian ada pertunjukan wayang calon arang, pertunjukan Atmaja Timur yang mencoba menginterpretasi kembali teks-teks Kawi, terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Yang terhormat Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia yang sekaligus Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud, Bapak Dr. Hanarwani Dwi Payana, matur semua benar. Yang saya hormati Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Heri. Terima kasih. Saya kira sinergi itu harus kita mulai dari sekarang begitu. Dan karena itu kami mohon dukungan dari perguruan tinggi, ya, FIB khususnya, ada paling dekat memang FIB Kepala Organisasi Riset kami, ya, BPK wilayah 15 ya. Karena dulu kan kita bekerjanya dengan BPCB dan BPNB ya. Kalau BPNB hampir semua penelitinya ada di BRIN gitu ya. Dan juga berbagai komunitas, karena sebetulnya semua kegiatan yang ada di BRIN itu desainnya adalah desain kolaborasi. Ini bukan hanya untuk Kang Adi, tapi untuk saya juga. Ini kami bagian dari generasi stunting yang istimewa. Kalau di Bali sekarang istilah bendir ya, muncul bentar dan bendir. Om Swastiastu. Om Abhinamastu Namaste Saraswati Bhakti Namaste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi kita semua. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, sampurasun, merdeka, merdeka. Ini kita ikat dengan salam kebangsaan. Yang saya hormati, saya banggakan rekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Ibu Profesor Dr. Majes Setiawati. Senang sekali saya bisa hadir kembali di FIB. Para guru besar, senior saya dan seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Di sini ada Prof yang berbeda Kusuma. Tadi beliau menyampaikan satu buku yang beliau terbitkan tahun ini tentang Niti Raja Sesana karya Ibu Gusti Ngurah Padiagung. Ini juga satu tema yang mungkin akan kita angkat pada Sastra Saraswati Sewana tahun 2024, Dharma Niti Sesana. Jadi kami di Yayasan Puri Kauhan Ubud sudah 3 tahun terakhir ini mengambil tema-tema yang kurang lebih banyak terkait dengan budaya Kawi. Salah satunya nanti tahun depan ada momen pemilu. Kita harapkan calon-calon yang terpilih nanti dalam pemilu mempunyai pegangan di dalam proses mereka menyelenggarakan pemerintahan untuk mendapatkan mandat. Salah satunya adalah Niti Raja Sesana. Ada 16 ya Prof, dari karya Ibu Gusti Ngurah Padiagung yang perlu kita membaca dan kemudian kita terbitkan kembali. Yang saya hormati Profesor Dr. Nyoman Suwarte, senior saya, dan teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya, ada Citra, ada Yuna, ada kita sebut Fakultas Ilmu Budaya juga ini, Agus dan Pak Putra, dan teman-teman sekalian yang bisa hadir hari ini. Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra BRIN, Bapak Dr. Heri Yugaswara. Saya tadi itu tidak mau menyingkatnya Pak, karena susah banget arkeologi bahasa dan sastra. Albastra, ABS ya, ini depannya AFB Pak. Ketua Kali Sosiati Perpusnas Kang Dr. Aditya Gunawan, Dr. Anyar.
para pembicara yang hadir, berapa yang saya kenal, ada Prof. Edi Isler, Prof. Dr. Adi Akri, dan juga Prof. Im Hubun, dan para petekun kawi yang tidak saya sebutkan satu persatu, jadi undangan yang berbagai para titisan sami sampai terus mesin yang istimewa, tempat yang istimewa dengan orang-orang yang istimewa dengan tema yang juga istimewa. Hari ini Warspati Paimuku Dangsil, ini sasih ketiga, kalau juga disebut dengan sasih ini Badrawada. Dalam dunia kawi, salah satu sastra kawi yang diakui oleh peneliti dunia sebagai sastra yang tertua, terpanjang, dan juga terindah, ini Kakawin Ramayana. Itu diduga ditulis pada bulan Badrawada. Jadi ini bulan yang baik sekali untuk menulis setelah itu bulan Kartika. Spirit waktu yang baik ini juga dilengkapi dengan tempat acara yang juga istimewa, yaitu di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang sangat bersejarah. Profesor Sudmuder tadi disebutkan oleh Kang Adib, ahli sastra kawi, pernah menyatakan kepada Balilah sastra Jawa kuno berhutang budi, karena di tempat ini sastra Jawa kuno atau kawi ditulis dan dilestarikan hingga saat ini. Jadi kalau kita bicara soal kawi, salah satu komunitas yang menjaga, melestarikan sastra kawi itu hanya di Bali, dan hidup di dalam masyarakat Bali dan berfungsi dalam kehidupan. Terlebih acara ini mengambil tempat Widya Mandala, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana yang menjadi kampus tertua di Bali dan jadi cikal bakal sebenarnya sebagai embrio lahirnya Universitas Udayana. Pada tahun 58 memang fakultas ini diharapkan menjadi bahni ripahuman dumilah yang disebut ikan kerak, sebagai api dalam tungku persajian yang menyala dan menyebabkan kebahagiaan dunia. Saya kira ini satu spirit yang harus kita jaga. Saya tadi sependapat dengan Merdeka, tempat ini nggak boleh runtuh. Fakultas Ilmu Budaya tidak boleh runtuh, gedungnya juga tidak boleh diruntuhkan, karena ini adalah bagian dari spirit untuk menjaga api yang tadi disebutkan. Dengan spirit waktu dan ruang yang saling merangkul ini, ditambah dengan orang-orang yang istimewa pada hari ini, karena tidak banyak orang yang mau menggeluti budaya kawi. Mungkin kita bisa katakan orang yang menggelut ini disebutkan aneh juga di dalam zaman seperti ini. Tapi kita butuh orang-orang aneh yang tidak biasa seperti Anda semua, karena kita berharap dalam festival internasional budaya kawi ini bisa menjadikan forum untuk menyalakan tungku pahuman, untuk memetik sari-sari pengetahuan dalam Taman Indah Budaya Kawi. Saya juga mengapresiasi temanya tidak hanya sastra, bahasa, dan juga aksara kawi, diperluas menjadi budaya kawi. Ini sesuatu lompatan yang menurut saya satu yang penting kita lakukan, karena budaya kawi itu membuat sekat-sekat selama ini dalam disiplin keilmuan menjadi lumer. Tidak ada lagi batas-batas sekat, apakah filolog, antiolog, antropolog, itu semua kemudian bisa bekerja sama untuk berbicara tentang budaya kawi. Selain itu, satu hal yang penting adalah kita juga memperluas jangkauan kita. Karena kalau kita hanya bicara aksara dan bahasa, mungkin sebagian kecil orang yang tertarik. Karena bahasa dan aksara ini sudah tidak dipakai lagi dalam kehidupan. Tapi kalau kita menggunakan istilah budaya kawi, ini bagian yang sangat penting dalam peradaban bahkan masa depan Indonesia. Karena saya teringat salah satu hal yang harus menjadi strategi kebudayaan kita
adalah revitalisasi akar-akar yang menjadi fondasi besar dari bangsa. Kalau kita ingin maju ke depan, menjulang tinggi, meniti prestasi, tentu tidak bisa lepas dari akar yang kita miliki. Dan akar itu ada di budaya Kawi. Oleh karena itu, BRIN sebagai institusi yang menjadi bagian dari terdepan dalam proses pemajuan ilmu pengetahuan, inovasi, dan teknologi tidak bisa lepas dari upaya untuk menggali akar ini. Dan usaha memetik sari-sari pengetahuan dan sastra Kawi ini telah dilakukan oleh para pendiri bangsa. Saya kira kita banyak berhutang budi pada budaya Kawi, karena budaya Kawi khususnya sastra Kawi telah menjadi sumber literasi untuk membangun pilar-pilar penyangga negara kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto bangsa Indonesia jelas digali dari Kakawin Sutasoma, Purusada Santa, Karyang Putar Tular. Saya kira banyak sekali sekarang ini diskusi yang salah satu kemarin diinisiasi oleh teman-teman Perpustakaan Nasional untuk kembali mengangkat soal Kakawin Sutasoma sebagai bagian dari kekayaan dunia. Karena memang di dalam Sutasoma ini banyak sekali hal yang kita pelajari, terutama dalam kepemimpinan, karena bicara soal Mahajaya ini. Dan kemudian juga di dalam Sutasoma kita kenal ada Pancasila Krama, dan itu menjadi bagian dari inspirasi melahirkan Pancasila. Dan ini saya kira tidak berlebihan apabila Kakawin Sutasoma akan menjadi bagian dari memori Garuda. Burung Garuda yang menjadi lambang negara juga dipastikan diambil dari sastra Kawi. Ada Adiparwa, Ramayana, kita lihat banyak sekali kisah tentang Garuda, terutama Garudea. Tidak hanya dari teman-teman yang mempelajari Kakawin, tetapi juga yang arkeolog juga akan pasti menemukan salah satu Candi Kidal yang kisah tentang Garudea yang membebaskan ibunya Dewi Winata dari perbudakan, dan itu menjadi inspirasi dari banyak pendiri bangsa kita untuk mengambil kisah Garudea itu sebagai bagian dari simbol lambang negara Republik Indonesia. Saya kira pesannya cukup besar, cukup luar biasa, dan itu melintasi batas-batas waktu. Atito, Negato, dan Watumano, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Saya kira itu sangat relevan bagi kita semua. Sejak pendirian negara Republik Indonesia, sesungguhnya pemanfaatan literasi sastra Kawi juga tidak pernah putus. Ibu kota negara Republik Indonesia saat ini di Kalimantan Timur menggunakan kata Nusantara. Itu juga Kawi. Kata Nusantara itu diambil dari bahasa Majapahit, tetapi sebelumnya muncul istilah Nusantara, Mandala Nusantara, Cakrawala Mandala Nusantara di era Kertanegara. Dan juga banyak kita temui dalam berbagai naskah-naskah manuskrip yang terkait dengan bagaimana laut itu tidak hanya memisahkan kita, tetapi laut itu adalah menyatukan kita. Itu konsepsi yang luar biasa dari para penulis Kawi, tetapi juga konsepsi yang dibangun oleh para pemimpin kita di masa lalu. Bagaimana kita melihat laut, teluk, dan samudra sebagai sesuatu yang menyatukan kita, bukan memisahkan. Ini konsepsi yang tidak kalah pentingnya dengan konsepsi-konsepsi yang muncul di Barat terkait dengan sistem politik dan juga sistem-sistem yang lain. Karena secara geografis negara kita memang negara kepulauan, sehingga konsepsi ini menjadi konsepsi utama. Laut itu akan sangat penting sebagai uripin buana. Kami di Puikawan Ubud pada tahun yang lalu merancang sebuah kegiatan Toyo Uripin Buana Wisata Desa Askar. Air itu adalah sumber kehidupan dan penyembuh peradaban. Air itu kita lihat dari hulu, dari bukir, dari gunung sampai ke segara sebagai bagian dari siklus hidrologis
yang memang penting dalam konsepsi kita di Indonesia saat ini. Dan tidak lupa salah satu yang menarik sekarang ini tentang logo masyarakat Indonesia, terutama di dalam konteks Nusantara, itu pohon hayat. Dan orang tidak banyak tahu itu pohon hayat itu pohon apa ketika melihat simbol ibu kota negara Nusantara. Kalau Anda semua memperhatikan berbagai temuan arkeologi di situs-situs kita seperti Prambanan, kita akan menemukan satu situs yang menggambarkan relief tentang Kalpataru. Dan saya kira itu adalah satu inspirasi yang luar biasa dari para pendahulu kita mengenai bagaimana cara kita membangun hubungan tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dan saya kira konsepsi kita ke depan tentang lingkungan tidak bisa tidak harus mengacu bagaimana konsep kita tentang pohon kehidupan. Bahkan kalau kita ke Kalimantan akan Anda temukan Batak Haring, sebuah konsepsi keharingan yang mana pohon itu menjulang tinggi ke atas tetapi juga punya akar. Itu konsepsi yang sangat penting sekali dalam konsepsi Hindu kita. Sekradanya, akase dan berdiri. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berangkat dari pentingnya sastra kawi dalam tata negara dan berbagai lanskap kehidupan kita tentu berharap berbagai kegiatan, berbagai inisiatif yang mencoba mendiskusikan, membicarakan budaya kawi ini dalam konteks kekinian ini sangat penting sekali untuk kita dukung. Saya bersyukur BRIN mempunyai perhatian terhadap soal itu. Saya kira salah satu yang harus kita dorong pertama adalah revitalisasi kembali budaya kawi. Karena ketika kita bicara budaya kawi itu dianggap sebagai bicara tentang masa lalu. Padahal bangsa ini tidak bisa tumbuh menjadi bangsa yang kuat kalau dia tidak dimulai dengan membangun fondasi dan juga membicarakan apa yang menjadi kekayaan masa lalu. Jadi untuk karena itu maka revitalisasi bicara tentang masa lalu dalam budaya kawi ini harus diikat kembali atau ditautkan dengan membicarakan masa kini dan masa depan. Itulah sebabnya mengapa saya sering mengatakan revitalisasi harus diikuti oleh reintegrasi dan rekonseptualisasi. Karena kita bicara budaya kawi dengan kaitannya masa kini dan masa depan. Sistem pengetahuan yang dibangun di masa lalu yang kita sebut budaya kawi itu akan menjadi pengetahuan yang luar biasa dan juga inspirasi kita di dalam meletakkan masa kini dan juga meniti masa depan. Saya kira itu harus dicari proses integrasi bagaimana kita mempertautkan masa lalu, masa kini dan masa depan. Atite, negate, dan baik. Kita tidak bisa membicarakan budaya kawi itu hanya untuk melihat kehebatan kita masa lalu, berhenti pada kebanggaan kita pada masa lalu. Tapi kita bicara tentang budaya kawi untuk meletakkan dan membangun fondasi bagi upaya kita membangun masa kini dan masa depan. Karena bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang maju di dunia ini bukan diletakkan begitu saja fondasinya oleh masa kini, tapi diletakkan fondasinya oleh masa lalu. Oleh karena itu saya dari Yayasan Purikawan Group selalu berupaya untuk mengangkat soal ini menjadi padi-paning mana saya pikiran supaya betul-betul kita bisa merevitalisasi budaya kawi ini, tetapi juga melihat relevansi budaya kawi ini dalam masa kini dan masa depan. Purikawan Group mewarisi naskah Langsas Lontar sebagai produk budaya kawi yang tidak sedikit. Kami mempunyai koleksi 50 manuskrip Lontar, dan kemudian kami menyadari bahwa naskah Lontar sebagai media dokumentasi budaya kawi harus dialiri menembus berbagai lapisan zaman. Oleh karena itu dilakukan usaha untuk mendigitalisasi
mengkategorisasi, konservasi, apresiasi, dan aksi. Tadi saya sampaikan bahwa kita tidak cukup hanya apresiasi terhadap manuskrip yang sudah banyak kita mulai baca, tetapi harus mulai dengan saintifikasi kembali. Kami tahun ini misalnya mengangkat tema Warige Usade Sidi, mengangkat soal warige dan juga usade, karena kami melihat banyak sekali lontar di Bali yang terkait dengan usade sudah kita tahu, tetapi kita tetap tahu Brahmana, tentang Prana, tentang Tantra, tentang pembukaan dan pebayuhan, tetapi berhenti hanya manuskrip. Kita harus mulai dengan saintifikasi supaya apa yang kita miliki dalam manuskrip itu bisa mendapatkan justifikasi secara ilmu pengetahuan teknologi. Dan itu upaya yang harus mendapatkan dukungan banyak pihak, afirmasi dari banyak pihak. Bahkan kalau bisa ini jadi sebuah mainstreaming riset atau riset yang jadi utama yang justru harus dibangun di Bali. Brinda di Bali harus masuk lebih banyak lagi untuk melakukan saintifikasi terhadap apa yang sudah ditemukan, dilihat oleh para leluhur kita pada manuskrip-manuskrip yang sebelumnya. Kami juga berupaya tidak hanya berhenti pada soal bagaimana melanjutkan dari apresiasi ke aksi, tetapi juga kepada kreasi, menciptakan sesuatu yang baru. Kakawin luar biasa sudah ditulis para leluhur kita, para ujangan masa lalu, tetapi pertanyaannya apakah kita berhenti hanya mewarisi kakawin yang sudah mereka tulis. Saya bergembira pada saat Ajang Sastra Saraswati Sewana tahun 2019 kami bisa mendorong lahirnya sekitar 19 karya sastra baru kakawin yang dengan tema Pemadi Suda Gering Agung COVID-19. Kakawin yang dilahirkan di abad 21 tentang Pemadi Suda Gering Agung. Ini adalah melengkapi kasana sastra yang kita miliki. Kalau di Bali sudah banyak sekali kaitannya dengan pandemi, Barung Gering Agung, Rogo Sanggara Bumi, saya satu lontar yang terkait dengan pandemi. Kita bertanya apakah kita cukup mewarisi itu saja tanpa berhasil membuat sesuatu yang baru. Oleh karena itu saya mendorong teman-teman di Fakultas Sastra di Kami Society tidak berhenti hanya apresiasi ke aksi, tetapi juga apresiasi ke kreasi. Karena itulah momentum yang sangat baik bagi kita untuk melahirkan mahakawi baru yang bisa membaca zamannya dan juga menembus juga melintasi zaman-zaman yang kita. Kami sangat menyadari Bapak Ibu sekalian, budaya kawi itulah bukan milik Bali semata. Akan tetapi berbagai wilayah yang lain di Indonesia, saya kira Lombok, Sunda saya dengar dari Kang Adit ada satu tempat pembuatan yang menyimpan manuskrip. Lombok saya kira saya pikir salah satu program pemerintah untuk repatriasi manuskrip yang dulu dibawa ke Belanda itu dikembalikan kembali. Madura, Palembang, termasuk Merapi, Merbabu yang dulu pernah kita miliki di masa lalu. Oleh karena itu kawi harus menjadi bagian dari warisan warga dunia. Karena perkembangan kawi sudah sangat melintasi geografis, melintasi benua, dan teman-teman yang hadir di sini membuktikan bahwa itu tidak hanya sekedar dimiliki oleh Bali, tetapi juga menjadi apresiasi dunia. Oleh sebab itu acara Festival Internasional Budaya Kawi ini menjadi sangat strategis agar di masa yang depan bisa dipelajari, diteliti, diapresiasi, dan juga nilainya bisa dijadikan suluh kehidupan bagi masyarakat umumnya. Ini istilah yang kita pakai, kalingganing sastra suluh nikam nike prado. Budaya-budaya Kawi yang memang terkesan masih sunyi,
Tetapi yakinlah Bapak Ibu sekalian, kontribusi Bapak Ibu sekalian akan sangat mengabadi. Yang dibicarakan dalam forum hari ini luar biasa, akan melintasi waktu. Apa yang dilakukan oleh Ibu Pranama di Sudirman juga hal yang luar biasa di masa lalu dan melintasi waktu, dan Anda semua akan menjadi bagian dari Ibu Pranama di Sudirman yang baru, berefleksi dan melahirkan karya-karya baru. Demikian Ibu Bapak yang para hadirin, para titi sami-sami, salam prosedur katur, yang mendukung, mengapresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh Kawi Society, dan kita harap ini tidak berhenti tahun ini saja semangatnya. Kita berhutang budi pada saudara kita yang sampun Newate beli Bayu. Kita harapkan semangat Bayu tetap mengalir pada kita semua, meneruskan apa yang sudah dipikirkan, digagas oleh Bayu, sehingga ini akan bisa berlanjut terus, tidak hanya di Bali, Kang Adib, tetapi bisa saja bergilir ke tempat lain, sehingga budaya Kawi itu bukan hanya milik Bali, tetapi juga milik Indonesia dan milik dunia. Yes, wanta asa pagigil Presiden Kato, bigyan sila bantu para masyarakat. Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, dan kepada Bapak kami silakan kembali ke tempat. Acara selanjutnya. Bahasa pertama yang penuh kesantunan, tata krama, dan etika untuk seluruh manusia. Sementara itu, figur Bima adalah pembelajar yang teguh dan tangguh untuk melewati segala rintangan. Seperti itulah makna penancapan peristiwa dan Bima sebagai tonggak penanda dibukannya Festival Internasional Budaya Kawi tahun ini. Semoga spirit jiwa dan Bima menunggal dan makna budaya kita semua. Semoga beliau berkenan menuntun kita menjadi tekun dan mengajar kita menjadi sabar, meniti rimba indah dan sudi budaya Kawi. Atas nama Tuhan Yang Maha Esa, mohon izin saya buka Internasional Kawi Culture Festival secara resmi. Terima kasih. Kepada Ibu Dekan, kami mohon untuk tetap di atas panggung karena acara dilanjutkan dengan penyerahan Cendramata oleh Panitia Internasional Kawi Culture Festival kepada Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana
Kepala Organisasi Riset Arkeologi Bahasa dan Sastra BRIN, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Republik Indonesia. Untuk itu kami undang sekali lagi ke atas panggung. Kami mengundang Ketua Panitia Festival Dr. Wayan Jara Sastrawan dan Wakil Ketua Panitia
kawin menang dari manusia yang menjadi pemimpin sejati bagaikan teratai di tengah laut. Ia hati-hati menjaga dunia, maka pastilah seluruh masyarakat akan menyembah hadapannya. Demikianlah, semoga kita semua jaya di atas cita-cita. Oh, ini ada ini pameran. Foto-foto. Di mana anunya, showroomnya atau apa? Belum ada bis. Tapi karya-karyanya berapa sih? Berapa sih? Dua? Belum di anu ya? Kawan nanti bikin dari sini ya. Ini pakai Korea. Kita sudah sampai keluar negeri, sudah akun. Tema pertanyaan bisa ya? Kalau nanti dipakai apa diberkati yang Oh, dijadiin hanya kreatif ya? Iya, jadi ada pesanan. Selamat ya, Mas.
membumi mencari akar tradisi dan kebudayaan yang sudah hidup di masa lalu sangat luar biasa dan sampai kita warisi sampai saat ini. Saya kira dengan revitalisasi budaya Kawi ini akan bisa menjadi bagian dari upaya membangun fondasi peradaban Indonesia makin maju ke depan. Dan yang kedua ini juga bersifat lintas disiplin, jadi sekat-sekat keilmuan menjadi sangat lumrah karena kita bicara budaya Kawi, tidak bicara sastra, bahasa dan juga aksara Kawi saja, tapi juga bicara dari berbagai disiplin keilmuan, ada arkeologi, ada sejarah, ada juga teman-teman ekonomi, teman-teman dari berbagai disiplin keilmuan juga berkontribusi untuk menggali apa yang kita sebut budaya Kawi. Nah, yang ketiga yang sangat penting adalah kita bisa update terhadap apa yang menjadi riset, menjadi perhatian dari teman-teman peneliti tentang budaya Kawi ini dari berbagai belahan dunia. Nanti kita bisa mendengar apa yang mereka sudah melakukan risetnya, kemudian juga bisa menjadi transfer pengetahuan dan juga sharing bagi anak-anak muda sekarang ini bersama di Bali dan di Indonesia untuk lebih menyukai dan kita mencintai budaya kami. Itu saya kira satu hal yang penting dari pertemuan kita beberapa hari ini.